Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, selain teman-teman mempunyai tugas untuk membaca qiraah atau bacaan berbahasa Arab yang berjudul atau bertemakan fil fasal, saya juga akan memberikan qawaidul lughah al-arabiyyah dengan tema al-kalimah fil arabiyyah. Kalimat dalam bahasa Arab. Al-kalimah atau kalimah dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kalimat isim atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata benda. Kemudian yang kedua ada kalimat fi'il atau yang disebut dengan kata kerja, dan yang ketiga ada kalimah huruf atau yang disebut dengan huruf, kata hubung. Kalimat dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia merupakan kata, sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Arabnya adalah kalam, yaitu beberapa kalimat atau beberapa kata gitu. Bedanya sih di situ. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu terdiri dari beberapa kata, sedangkan kata itu sendiri dalam bahasa Arab itu dibahasakan dengan sebutan kalimat. Yang pertama al-ism atau kata benda. Yang dimaksud al-ism adalah nama atau sesuatu yang bisa dinamai. Misalkan di sini contohnya alat untuk menulis, di situ tentunya dinamakan buku atau pensil atau spidol dan lain-lain. Kemudian orang yang menulis itu tentunya dinamakan penulis dan seterusnya. Jadi yang dimaksud kata isim ini adalah kata benda, baik itu kata benda yang berakal maupun kata benda yang ghairu akal atau tidak berakal. Kemudian yang kedua, di sini ada kalimat fi'il atau yang disebut dengan kata kerja. Al-fi'il atau kata kerja ini menunjukkan atas terjadinya perbuatan pada waktu lampau, sekarang dan akan datang. Jadi dilihat dari kemudian yang kedua, kata kerja di sini juga menunjukkan atas perintah. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab dilihat dari waktunya nanti terbagi menjadi beberapa fi'il. Yang pertama ada fi'il madhi atau yang menjelaskan terjadinya perbuatan di waktu lampau atau pekerjaan tersebut sudah dikerjakan. Yang kedua ada fi'il mudhari. Di situ menjelaskan pekerjaan yang sekarang atau sedang dilakukan dan akan dilakukan. Dan yang ketiga menunjukkan atas perintah atau yang disebut dengan fi'il amar, di mana fi'il amar ini kaitannya tidak berkenaan dengan waktu, tetapi di sini fi'il amar menunjukkan kata kerja yang menunjukkan atas perintah. Selanjutnya kalimah yang ketiga yaitu huruf atau bisa disebut juga kata hubung. Jadi huruf itu tidak bisa berdiri sendiri, dia tidak akan memberikan makna yang baik ketika huruf ini berdiri sendiri. Maksudnya di sini dia tidak bisa di sini karena huruf itu adalah sebagai pelengkap atau kata hubung, maka secara otomatis huruf ini bisa bermakna dengan baik ketika bersandingan atau berpasangan dengan kata lain, entah itu kata isim maupun kalimat isim maupun kalimat fi'il.
Jadi selain nama dan terjadinya perbuatan pada 3 bentuk waktu di atas pada isim dan fiil. Jadi selain isim dan fiil nanti masuknya di huruf atau kata hubung. Di sini ada di sini merupakan kemudian isim dilihat dari jenisnya itu terbagi menjadi 2. Jadi dalam bahasa Arab ini juga perlu sekali diperhatikan terkait jenis dari isim tersebut. Jenis dari isim itu ada mudzakkar dan muannas. Contoh isim mudzakkar di sini ada lafadz kitabun. Kemudian contoh isim muannas yang menunjukkan perempuan, di sini ada contoh sayyarotun. Perlu diketahui teman-teman bahwasanya isim itu kan menunjukkan kata benda, entah itu ghairu akil maupun akil atau berakal. Ketika isim itu menunjukkan akil atau orang yang berakal, maka di situ sudah jelas ketika nama perempuan atau orang perempuan, maka sudah otomatis itu merupakan isim muannas. Walaupun misalnya dalam namanya itu tidak terdapat tanda-tanda muannas, misalnya Zainab, tidak ada tak marbutoh di belakangnya, tidak ada tak taknis, tetapi Zainab merupakan orang perempuan, nama dari orang perempuan, maka di situ kata Zainab merupakan jenis dari isim muannats. Kemudian demikian pula ketika isim itu dalam yang berbentuk akil atau misalnya dalam nama orang dan orang tersebut laki-laki tetapi di belakangnya ada tanda muannas, seperti misalnya ada tak marbutoh di belakangnya tetapi orang tersebut laki-laki, maka di sini isim tersebut berjenis mudzakkar. Misalnya seperti contoh Maisarah, seorang sahabat Rasul, misalnya di belakangnya ada taknya, maka di situ nanti hukumnya tetap mudzakkar. Sedangkan untuk kata benda sudah jelas ya, ketika kata benda tersebut ketika di belakangnya terdapat tak marbutoh seperti ini, maka otomatis dia jenisnya merupakan isim yang muannas. Dan ketika tidak ada tak marbutoh seperti lafadz kitabun, qalamun dan seterusnya, maka di situ isim merupakan isim yang berjenis mudzakkar. Dan terkait isim atau jenis isim ini nantinya akan sangat berperan ketika berhubungan dengan kata lain. Misalnya ketika berhubungan dengan isim isyarah, maka nanti penggunaannya juga disesuaikan dengan penggunaan isim isyarah. Misalnya hadza, maka setelah hadza kitabun, kalau hadhihi maka sayyarotun, dan seterusnya. Karena memang bahasa Arab ini harus disesuaikan antara mufrad mudzakarnya, kemudian jenisnya, itu nanti saling berkaitan. Selanjutnya fiil atau kata kerja itu kan terbagi menjadi 3. Ada fiil madi atau biasa disebut dengan kata kerja yang menunjukkan masa lampau atau sudah telah dikerjakan. Jadi ketika menggunakan fiil madhi, ini adalah orang yang berbicara itu sudah melakukan atau telah melakukan pekerjaan tersebut. Contoh, syaribah. Kata syaribah di sini diucapkan, berarti seorang yang mengucap, misalnya syaribah diganti dengan menambah dhamir tu, saya telah minum, syaribtu. Kata syaribtu di sini merupakan fiil madhi yang berarti saya telah minum, berarti orang yang berbicara atau melafalkan atau mengatakan syaribtu itu berarti dia telah atau sudah melakukan pekerjaan minum. Selanjutnya yang kedua yaitu fiil mudhari.
yang menunjukkan masa atau menjelaskan pekerjaan yang sekarang atau sedang dan akan dikerjakan. Jadi ketika seseorang menggunakan kata fi'il mudhari, maka pekerjaan itu sedang berlangsung atau akan dilakukan. Jadi belum dilakukan, baru dilakukan, sedang atau akan. Misalnya asyrobu, saya minum, berarti dia sedang minum. Kemudian misalnya di sini ditambahi sin, sa'asyrobu, maka di sini maknanya akan, dia baru akan melakukan pekerjaan minum. Selanjutnya kalimat fi'il yang ketiga yaitu fi'il amar yang menunjukkan arti perintah, di mana fi'il amar ini di sini terkait waktu tidak menjadi patokan pada fi'il amar. Jadi fi'il amar ini menunjukkan arti perintah untuk mengerjakan sesuatu. Contohnya isyrob bermakna minumlah. Yang ketiga, kalimat huruf. Kalimat huruf itu tidak bisa berdiri sendiri. Di sini saya contohkan adalah beberapa huruf yang masuk pada kalimat isim, kemudian masuk pada fi'il, dan juga huruf yang masuk pada fi'il mudhari. Sebenarnya masih banyak lagi kalimat huruf yang lain yang nantinya berfungsi sebagai tanda hubung atau kata hubung dalam susunan kalimat pada bahasa Arab. Di sini saya contohkan yang pertama ada huruf jar. Jadi huruf jar ini tidak bisa berdiri sendiri. Kalau huruf jar ini berdiri sendiri, nanti maknanya ya cuma makna kata saja, dia tidak bisa bermakna dengan yang memahamkan, karena dia membutuhkan kalimat lain. Dan huruf jar ini hanya bisa masuk pada kalimat isim. Kemudian perlu diketahui, isim yang kemasukan huruf jar sudah otomatis dia beri'rab jar. Di sini saya contohkan anisyurbi. Asyurbi merupakan masdar atau isi masdar dari kata syariba, syaroba, yashrobu. Kemudian yang kedua di sini saya contohkan huruf nasab atau salah satu dari amil nawasib. Jadi fi'il yang bisa dimasuki huruf atau sifatnya mu'rob. Mu'rob itu akhiran kata atau akhiran dari kalimat ini, harokat akhir dari fi'il tersebut bisa berubah-ubah, bisa fathah, kemudian bisa dhammah, dan juga bisa sukun. Itu adalah fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi hukumnya mabni, akhirannya tetap. Tapi kalau fi'il mudhari itu akhirannya tidak tetap. Jadi ketika fi'il mudhari itu kemasukan atau bersanding dengan amil nawasib atau kemasukan salah satu dari amil nawasib, maka nanti akhiran dari fi'il mudhari itu akan berharokat fathah. Dan ketika fi'il mudhari tersebut kemasukan amil jawazim atau salah satu dari amil jawazim, maka nanti fi'il mudhari itu akan berharokat sukun. Contoh dari fi'il mudhari yang kemasukan amil nawasib di sini antashroba. Jadi an di sini merupakan huruf dan tashroba di sini adalah fi'il mudhari. Asalnya tashrobu, karena kemasukan an menjadi antashroba. Jadi
Fungsi dari nasab di sini juga salah satunya menasabkan isim setelah ini bukan isim, menasabkan fiil setelahnya. Kemudian demikian pula jazm. Jadi fungsi dari masuknya jazm ke fiil mudhari ini adalah menjazmkan fiil setelahnya. Jadi harokatnya berubah menjadi sukun, lan tashrob. Nah, itulah beberapa pengetahuan terkait al-kalimah fi lughatil arabiyyah. Pemaparan tentang qaidah lugha arabiyyah untuk hari ini cukup sampai al-kalimah. Nanti kita lanjut, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan atau kita sambung di pertemuan minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.